Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gua Yusril. Alhamdulillah akhirnya Persib Bandung bisa memenangkan laga berat mereka melawan PSM Makassar di Parepare. Asli pertandingan yang buat gua sangat tegang dan gelisah sebagai bobotoh. Tentu saja PSM sebagai tuan rumah memegang kendali di menit-menit awal, terutama di 30 menit terakhir mereka. Asli Persib gak bisa nyerang dan kelihatan gak bisa nyetak gol. Tapi itu menjadi hal biasa dalam menonton Persib Bandung di musim ini tentunya. Seperti melawan Persija yang lalu, Persib jelas sebagai tim tamu bermain dengan defensif. Kita tahu Persib di musim ini selalu bermain defensif dan mengandalkan counter attack maupun dari servis yang terjadi di pertandingan tersebut. Dan akhirnya perasaan gua sedikit tenang dengan gol dari sang profesor kita, yaitu Tom Hai. Gol yang terjadi di menit ke-33 sekaligus di pekan ke-33. Tom Hai akhirnya mencetak gol setelah di 7 laga ia tidak mencetak gol. Tentu ini gol yang sangat-sangat ditunggu oleh gua maupun mungkin boboto di luar sana. Gol tersebut tentu saja membuat gua sedikit tenang. Sekaligus gua nonton Borneo melawan Persija. Disclaimer, gua nonton kedua pertandingan tersebut. Namun tentu saja pertandingan Borneo versus Persija gua hanya melihat untuk memastikan skor mereka berubah atau tidak. Dan tentu saja skor 1-0 itu membuat gua sedikit tenang tentunya. Pas gua tahu Borneo lawan Persijap itu kesulitan dan skor masih 0-0. Namun rasa tenang itu tidak berakhir lama. Setelah turun minum dan melaju di babak kedua, Persib Bandung harus menerima gol balasan dari tuan rumah PSM Makassar. Gol yang tidak disangka-sangka melalui servis tendangan bebas yang gua rasa cukup jauh, dan menurut gua chance untuk menjadi gol itu kecil dari servis tersebut. Namun itu semua jelas berbeda dari ekspektasi gua. Gol tersebut tidak hanya dari crossingannya yang menurut gua berkelas, namun emang dari penjagaan Julio Cesar yang menurut gua terlalu pasif, dan dia juga nggak mungkin tidak menyangka Yuran Fernandes mampu mencetak gol dalam situasi tersebut. Dan ini seperti yang gue bilang sebelumnya, bahwa saat Julio Cesar gue kayak merasa sedikit was-was ketimbang yang bermain jelas Federico Barba. Namun tetap saja Julio Cesar bukan pemain yang buruk. Dia juga tampil sangat bagus kala melawan Persija yang lalu di beberapa pertandingan yang lain. Kemenangan ini sekaligus menambah catatan baik dari head to head mereka, tentu saja khususnya di kandang PSM. Kita tahu bahwa Persib Bandung sangat kesulitan untuk menang di kandang PSM Makassar, dan ini menjadi sebuah kemenangan yang memorable, kemenangan yang besar. Terlebih kemenangan ini dipimpin oleh sang asisten pelatih, yaitu Igor. Meski tanpa Bojan Hodak, ia tampil sebagai asisten pelatih yang rasa pelatih menurut gua. Tentu ini hal positif dan patut kita apresiasi kepada asisten Igor. Dan setelah gol Yuran Fernandes, perasaan gelisah dan tegang kembali menghantui perasaan gua saat menonton Persib pada laga tersebut. Namun perlu kita tegaskan dan perlu kita tanami dalam hati bahwa biasakan nonton Persib Bandung hingga akhir. Karena kenapa? Karena 90 menit itu belum selesai, dan tambahan waktu adalah waktunya Persib untuk membalikan keadaan. Tentu ini tidak disangka-sangka, namun ini pun menurut gue bukan cuma keberuntungan. Ini murni dari pengalaman mental dan juga skema. Mental kita sudah tidak perlu tahu dengan back to back mereka di musim lalu. Dan gol tersebut juga mungkin dari skema di babak kedua, yaitu memasukkan Beckham Putra sebagai pemain yang mampu menambah daya serang Persib Bandung. Hal itu tentu terbukti ia mampu menusuk ke kotak penalti, dan mungkin tidak
membuahkan gol, namun justru membuahkan tendangan sudut yang akhirnya menjadi gol. Tendangan yang dilepaskan oleh Tom Hai dan mampu dikonversikan menjadi gol oleh Julio Cesar. Dan ini membuat Julio Cesar menjadi from zero to hero. Ini merupakan kemenangan yang besar untuk Persib Bandung. Kemenangan yang diraih bersama-sama sekaligus mengokohkan perjuangan mereka di musim ini yang sangat-sangat berat. Ini tentu bukan hal yang mudah, terlepas Persib telah mendapatkan gelar back-to-back mereka. Itu justru membuat beban mereka menjadi sangat besar. Dan tentu ini merupakan capaian yang luar biasa hingga di pekan ke-33 ini. Dan meski dengan kemenangan tersebut, Persib memperbesar peluang mereka untuk menjadi juara dan hanya membutuhkan 1 poin di laga terakhirnya. Gue harap Persib Bandung tetap menargetkan kemenangan di laga mereka di GBLA nanti. Dan tentu saja gelar juara harus didapatkan dan semoga di laga nanti itu bisa terwujud di GBLA. Dan tentu saja harapan gue di laga terakhir nanti, seperti yang kita tahu banyak sekali kerusuhan di setelah laga pertandingan di akhir musim ini. Gue harap itu tidak terjadi nanti di pertandingan terakhir Persib Bandung. Terlepas apapun hasilnya, tentu bukan untuk mendahului takdir ataupun untuk sombong. Bukan hanya sekedar harapan dari manajemen ataupun Persib Bandung untuk mampu merayakan gelar ketiga kalinya dengan kondisi lapangan atau stadion yang tertib dan penonton tidak turun ke lapangan. Tidak seperti musim-musim sebelumnya yang penonton itu turun ke lapangan. Dan hal itu menurut gua sudah cukup untuk di musim ini tidak terulang kembali, yaitu para pemain maupun staf pelatih mampu merayakan gelar juara mereka di GBLA tanpa gangguan dari supporter maupun dari penyalaan flare ataupun petasan yang justru merusak penglihatan di televisi maupun di stadion langsung. Tidak hanya itu, gua mengajak untuk kita harus menyiapkan sedikit ruang ikhlas ataupun ruang ikhlas yang besar untuk hal-hal yang buruk terjadi. Tentu saja laga sisa tersebut akan menjadi peluang besar untuk Persib Bandung juara. Namun tentu apapun bisa terjadi. Bisa saja Persib kalah dan Borneo menang di laga terakhirnya. Namun ya tentu kita tidak mengharapkan semua itu. Dan sebagai fans Persib Bandung, tentunya gue harap untuk para bobotoh yang menonton langsung untuk selalu menjaga keamanan dan kenyamanan di sana. Dan untuk semua bobotoh tentu kita hanya harus berdoa agar Persib Bandung mampu memenangkan gelar di musim ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Gracias por mirar. Adios, vamos Persib.